Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, Iran mengklaim berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat, MQ-9 Reaper. Dikutip dari media Iran, video yang dirilis oleh IRGC ini menunjukkan detik-detik saat Iran berhasil menembak jatuh drone Amerika Serikat, MQ-9 Reaper. Video lain juga menunjukkan puing-puing drone yang hancur usai ditembak jatuh. Iran mengklaim kondisi puing-puing yang rusak parah memperkuat bukti adanya hantaman langsung dari rudal darat milik sistem pertahanan Iran. Iran sengaja memamerkan sisa-sisa drone pengintai canggih ini sebagai bentuk unjuk kekuatan visual. Iran juga menyebut berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Insiden ini terjadi di kawasan pesisir selatan Iran. Jet tempur F-35 tersebut terdeteksi oleh radar saat melakukan manuver di sekitar wilayah Teluk Persia dan Laut Oman. F-35 dikenal sebagai pesawat dengan teknologi radar anti-deteksi. Sebelumnya, Saudara, Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran Selatan dengan target situs peluncuran rudal dan kapal pemasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri untuk melindungi pasukan Amerika Serikat dari ancaman tentara Iran. Serangan ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap keberlanjutan kesepakatan damai yang sedang diupayakan untuk mengakhiri perang. Sementara itu, pemerintah Iran mengecam serangan Amerika Serikat yang dinilai sebagai itikat buruk dan bisa mengganggu proses perundingan damai kedua negara. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh penyiar televisi Iran, Kementerian Luar Negeri menyebut serangan ini sebagai pelanggaran gencatan senjata dan memperingatkan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi. Sebelumnya, militer Amerika Serikat melancarkan serangan di Iran Selatan yang menargetkan lokasi peluncuran rudal dan kapal yang memasang ranjau di Selat Hormuz. امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند. در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. Saudara, peneliti Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri bilang serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan tidak mengejutkan karena ada ruang bahwa perundingan ini akan gagal. Aisyah menilai kunci perdamaian adalah konsistensi Amerika Serikat dalam meredam ketegangan di Timur Tengah. Sementara dosen hubungan internasional FISIP Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo menilai Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini dalam posisi dilematis. Agung bilang salah satu poin negosiasi atau perundingan adalah memastikan Israel mendapat jaminan keamanan. Berikut analisisnya. Ini sebenarnya perkembangan yang sebenarnya cukup mengkhawatirkan tetapi tidak mengejutkan karena sejak awal kita selalu menduga adanya ruang bahwa perundingan ini akan gagal, terutama ketika MOU ini ditandatangani. Sebenarnya kan kita tahu bahwa ada satu spoiling aktor yang ada di sana, yaitu adalah Israel. Pertama, kita melihat bahwa memang hubungan di antara Donald Trump dan Netanyahu kemarin sempat renggang sebentar karena permasalahan perbedaan persepsi terkait perang ini. Ketika Amerika Serikat dia berusaha untuk kemudian mencari jalan keluar dengan memilih salah satu tujuan strategis yang kira-kira bisa dicapai, ya, lalu sambil berusaha untuk kemudian menyenangkan pemilih dalam negerinya.
Israel ini ternyata masih terus ingin melanjutkan peperangan. Apalagi kalau misalnya kita bicara di wilayah Timur Tengah, khususnya di negara-negara yang berbatasan dengan Israel, saat ini Israel juga sudah melakukan operasi darat ke wilayah selatan Lebanon, khususnya berusaha untuk menggeser buffer zone-nya itu ke wilayah sampai ke Sungai Litani. Saya kira sebenarnya sampai itu bisa benar-benar diselesaikan, Israel ini akan terus mendorong Amerika Serikat untuk bisa melanjutkan peperangannya. Di samping itu, saya kira sebenarnya masalah Iran ini merupakan salah satu negara yang dianggap sebagai ancaman bagi Israel lebih dibandingkan dengan Amerika Serikat gitu. Karena tanpa adanya Amerika Serikat, saya kira Israel tidak akan mungkin berani untuk kemudian memulai perang atau bisa mengusik Iran di situ gitu ya. Oleh karena itu, kemarin ketika MOU-nya ditandatangani, sebenarnya ini merupakan salah satu langkah utama di dalam mencapai perdamaian. Karena apa? MOU ini memberikan ruang sebenarnya untuk kedua negara bisa bernafas sejenak, bisa membangun confidence building measure atau kepercayaan ya dan sharing informasi gitu ya, dan kemudian bisa menegosiasikan term dengan lebih rasional gitu. Tetapi memang cara untuk menggagalkannya memang adalah berusaha untuk menggagalkan si ceasefire-nya terlebih dahulu sehingga kemudian kondisinya menjadi tidak kondusif. Nah, sekarang kan kita lihat bahwa kedua negara ini kembali terjebak di dalam lingkaran eskalasi di mana keduanya ini sama-sama tidak mau mengalah nih. Karena ketika salah satu merasa bahwa mereka bisa nih mengurangi misalnya tensi yang ada di kawasan, maka kemudian hal tersebut akan dimanfaatkan baik itu untuk Amerika Serikat ataupun untuk Iran ya untuk bisa mendapatkan posisi tawar yang lebih di dalam meja perundingan. Dan walaupun ini yang terakhir sorry saya selamba, walaupun kemudian yang kita pahami Iran sempat bilang akan menghormati proses perundingan ini, dari Marco Rubio mewakili Amerika Serikat bilang proses negonya masih jalan sampai dengan sekarang, bahkan disebutkan akan makan waktu beberapa hari ke depan. Kalau kemudian Anda melihat ini ada Israelnya jadi benalunya di situ, apakah semata karena Israel atau ada amunisi lainnya juga habis di sini? Kita harus pahami bahwa bolanya sekarang ada di Amerika Serikat. Karena begini, Iran itu berada di dalam posisi defensif. Dia bertahan dan apapun yang terjadi dia tidak akan berhenti dalam mempertahankan negaranya. Karena ketika dia mengambil keputusan untuk stand down, maka kemudian ada resiko di mana rezim yang saat ini tengah berkuasa itu bisa dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Sementara untuk Amerika Serikat, resikonya itu jauh lebih kecil. Meskipun ya ada konsekuensi-konsekuensi terkait kemudian posisi Amerika Serikat di dunia internasional dan munculnya Iran sebagai kekuatan baru. Ini seperti yang dikatakan oleh sebenarnya Profesor Amerika Robert Pape gitu ya. Nah, tetapi kan permasalahan di sini kalau kita lihat ya, Iran sudah menunjukkan sebenarnya itikat untuk bisa melakukan kemudian deeskalasi. Ini terlihat polanya dari ketika Iran ini membuka Selat Hormuz kembali pasca ditandatanganinya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Nah, saat itu lihat yang tidak mau membuka sebenarnya blokadenya itu kan adalah Amerika Serikat gitu. Jadi sebenarnya leverage yang ingin didapatkan Amerika Serikat itu terus kemudian menghentikan Amerika Serikat untuk bisa ya untuk bisa menurunkan eskalasi dari konflik ini. Menariknya seperti itu karena saya rasa di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, ini masalah legacy dari Donald Trump. Karena Donald Trump ini saat ini sedang berusaha untuk membuat namanya terlihat bagus dan dia tidak ingin sebenarnya namanya terlihat seperti presiden yang memulai peperangan yang tidak bisa dia selesaikan. Baik. Lalu kemudian kedua, ini permasalahan ketika Amerika Serikat ini merasa bahwa ketika mereka mundur dan kalah di dalam masalah strategis karena Iran ini menang sekarang gitu ya. Jadi ini kondisi ini tuh membuka pintu-pintu di mana sanksi ya nuklir lalu kemudian permasalahan Selat Hormuz, diskusi tentang hal-hal tersebut jadi terbuka, yang sebelumnya tertutup jadi terbuka untuk Iran gitu. Jadi yang kedua permasalahan bagaimana kemudian Iran bisa muncul sebagai kekuatan jauh lebih kuat dibandingkan sebelum perang. Dan yang ketiga, ini terkait legitimasi Amerika Serikat sebagai negara great power gitu ya. Jadi hegemon justru bahkan di level internasional. Nah, mempertimbangkan semua itu saya kira terlalu besar sebenarnya stake untuk Amerika Serikat untuk bisa mundur. Nah, sementara untuk Iran karena ini existential crisis saya kira itu susah untuk dilakukan. Nah, sementara ini kan harus kita lihat sebagai negara yang punya kepentingannya sendiri di sana gitu. Sehingga ya mereka seringkali kemudian memiliki perihal yang berbeda gitu ya, perspektif yang berbeda terkait kelanjutan perang ini. Mas Agung, kalau kita lihat juga posisi Amerika masih berharap lewat proses penundingan ini tetap berjalan, tapi di sisi lain kita juga paham Netanyahu berharap Amerika Serikat ini tetap melancarkan perang melawan Iran. Sehingga posisinya dilematis nggak nih buat Amerika Serikat melanjutkan perundingan ini, atau gimana kita bisa menaruh ekspektasi di sini? Nah, dalam hal ini sebenarnya kan ini proses yang kemudian buat Trump itu adalah sesuatu proses yang dia berada dalam satu kondisi yang dilematis ya sebenarnya ya. Jadi Trump ini punya dalam konteks Amerika Serikat tentu
kita bisa melihat apa sih yang kemudian menjadi kepentingan Amerika Serikat saat ini tentu. Yang pertama tentu adalah mendapatkan senantiasa memberikan jaminan keamanan terhadap Israel. Nah dalam hal ini memang yang kemudian realitas yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, memang dalam proses perundingan, dalam proses negosiasi, poin-poin yang kemudian dilakukan itu tidak lain tidak bukan adalah memastikan bahwa yang memang Israel pun mendapatkan jaminan keamanan. Sebenarnya ada poin di situ juga. Nah, makanya kemudian ketika di beberapa hari terakhir ada sedikit banyak secercah harapan gitu ya untuk kemudian akhirnya ada proses negosiasi dan poin-poin kesepakatan awal yang kemudian disepakati antara Amerika Serikat dengan Iran, tentu hal ini kemudian memberikan upaya untuk memberikan jaminan terhadap Israel dalam bentuk apa. Makanya kemudian ada poin misalkan negara-negara Timur Tengah, negara-negara Teluk khususnya untuk bisa menandatangani Abraham Accord misalnya dalam poin itu. Nah di saat yang bersamaan juga kemudian akhirnya kan ini model memberikan jaminan keamanan tentu, karena memang ada poin besar yang sampai sekarang sebenarnya belum bisa disepakati antara Amerika Serikat dengan Iran, yaitu poin masalah nuklir. Karena bicara tentang nuklir, Iran bersikeras untuk tidak membahasnya di saat kondisi sekarang. Tapi sebenarnya dari bulan April sampai dengan bulan Mei sekarang, kita melihat pola intensitas serangan yang senantiasa menurun dan poin-poin kesepakatan yang sebenarnya sifatnya makin mengerucut. Jadi yang tadinya poin-poinnya semakin mengerucut, dan memang yang poin pentingnya adalah titik komprominya kapan, itu yang masih menjadi pertanyaan, karena sifatnya kedua belah pihak sangat meyakini bahwa ini sifatnya imminent, jadi belum tentu disepakati dalam waktu dekat. Artinya sebenarnya poin yang sekarang sedang terjadi ini adalah kedua belah pihak menurut saya sedang membeli waktu atau kemudian buying the time dan saling meningkatkan posisi tawarnya masing-masing. Dan ini kan sebenarnya kalau boleh kita katakan ini pola diplomasi koersif. Diplomasi koersif di mana di saat yang pertama kita akan melihat proses negosiasi tetap berjalan, tapi tekanannya terus dilakukan. Seakan-akan kita melihat ini sesuatu hal yang kontradiktif. Padahal sebenarnya dalam konteks diplomasi koersif, ini pola yang senantiasa berulang. Kalau kita flashback ke belakang, tahun 2015 ketika JCPOA antara Amerika Serikat dengan Iran, yang akhirnya Amerika Serikat keluar dari JCPOA tahun 2018 di masanya Trump, yang terjadi adalah proses negosiasi tetap berjalan antara Iran dengan Amerika Serikat, tapi di saat yang bersamaan sanksi terhadap Irannya, tekanan terhadap Irannya senantiasa terjadi. Jadi makanya tadi ketika saya katakan ini juga proses untuk buying the time dan juga meningkatkan posisi tawar masing-masing pihak, baik Iran maupun Amerika Serikat. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memberikan respons terkait dengan kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran. Rubio mengatakan bahwa terkait dengan hal ini masih membutuhkan beberapa hari untuk difinalisasi. Menurut Rubio, proses finalisasi masih memerlukan pembahasan rinci hingga pada tingkat pilihan kata dan juga kalimat. Rubio juga kembali mengkritik langkah Iran yang menutup Selat Hormuz bagi lalu lintas komersil. Menurutnya, tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan tidak dapat diterima. The president expressed his desire to make it. He's either going to make a good deal or no deal. On that, everyone should be assured, but that may take a little while. Maybe a few more days. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful, it's illegal, it's unsustainable for the world, it's unacceptable. Namun demikian, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakai, belum ada kesepakatan yang akan segera tercapai antara Iran dengan Amerika Serikat. Pembicaraan saat ini berfokus pada mengakhiri perang. Sementara mengenai krisis di Selat Hormuz, Teheran membantah adanya pungutan biaya dan menegaskan tidak akan membahas rinciannya dalam perjanjian dengan Amerika Serikat. ما عوارض نمیگیریم. There is no toll. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. در رابطه با تنگه هرمز ما در این توافق بحثی در مورد جزئیات نداریم. این که به چه شیوهی تنگه هرمز مدیریت بشه این بحثی است که
مربوط میشه به دولت‌های ساحلی تنگه و البته ما با بسیاری از کشورهای دیگه به جهات ذی‌ربط هم در ارتباط هستیم برای اطمینان از ایجاد سازوکاری که هم ایمنی و امنیت تردد در تنگه هرمز رو تضمین بکنه و هم به بهترین وجه مصالح و منافع جامعه جهانی رو تأمین بکنه. Sementara itu, Saudara, Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper dan berhasil mengidentifikasi serta mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Saling serang Iran dan Amerika Serikat. Pengamat Timur Tengah BRIN, Nostalgiawan Wahyudi bilang negosiasi damai buntu karena target Iran tidak tercapai. Salah satunya 60 hari gencatan senjata dengan Amerika Serikat serta adanya sistem tarik ulur dari Iran kepada Amerika Serikat. Berikut analisisnya untuk Anda. Ya, jadi eskalasi yang terjadi baru-baru ini tentu ada target diplomatik yang ingin dicapai oleh Trump dan juga Amerika dalam perjanjian damai yang sedang berlangsung sebetulnya. Jadi ketika dunia sedang mengharapkan optimisme yang cukup luar biasa ya setelah adanya kelelahan dari krisis energi, ya saya kira ini merupakan sebuah harapan baru. Dan mengapa Bandar Abbas menjadi target dari Amerika Serikat untuk diserang ya. Sebetulnya kita tahu bahwa nanti ketika misalnya Hormuz itu dibuka, memang Bandar Abbas merupakan tempat yang sangat penting, merupakan aset strategis bagi Iran untuk mengontrol lalu lintas kapal. Tidak hanya itu, saya kira karena Iran juga menempatkan aset-aset strategis menjadi benteng pertahanan, terutama adanya radar dan juga banyak rudal-rudal yang juga ditanam di sana, dan ini juga diketahui oleh Amerika Serikat. Di sisi lain kita melihat bahwa sebetulnya tidak ada trust yang terbangun dari negosiasi ini. Baik Iran tidak memiliki trust terhadap Amerika, terlebih lagi Amerika juga tidak memiliki trust terhadap Iran. Dan Hormuz yang benar-benar misalnya toll free dan lepas dari kontrol Iran itu sangat dipahami oleh Amerika itu nyaris tidak mungkin, sehingga melemahkan kemampuan militer Iran dan juga yang ada di Bandar Abbas itu merupakan sangat penting, terutama radar yang seperti kita ketahui bahwa Iran memegang teknologi tercanggih dari radar yang mampu beberapa kali mendeteksi F-35, tidak hanya Hornet ya, F-15 Hornet, F-18 Hornet, tapi juga yang paling canggih F-35 dan juga beberapa kali, 2 kali kalau tidak salah atau 1 kali menjatuhkan F-35, dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Target yang ingin dicapai oleh Trump sebetulnya adalah diplomatic pressures. Jadi serangan AS terhadap Iran hampir selalu terjadi di ujung diplomasi. Kita tahu bahwa yang paling awal adalah diplomasi yang berada di Oman, dan itu statement terakhir mengatakan bahwa sinyalmen positif perbicaraan tentang adanya pengayaan uranium dan segala macam sudah terjadi dan Iran membuka diri, tetapi pada titik tertentu justru Amerika melakukan serangan, di mana Amerika memanfaatkan sebetulnya dengan diplomatic pressure ini, memanfaatkan titik lemah di mata Amerika Serikat ketika negosiasi itu berujung pada nilai-nilai yang lebih positif, dan itu merupakan titik paling lemah, di mana kemungkinan menurut Amerika, kalau saya lihat itu merupakan titik paling lemah dari pertahanan sebuah negara ketika diplomasi itu hampir tercapai. Dan juga serangan ini juga merupakan, kalau saya lihat, provokasi ya, dengan tidak menghiraukan keberlangsungan negosiasi. Jadi saya melihat sangat tampak bahwa dalam capaian diplomasi akhir-akhir ini target dari Iran itu nyaris tidak tercapai ya. Kalau kita mengetahui bahwa banyak sekali ya target yang dibicarakan, misalnya dalam 60 hari gencatan senjata yang disepakati, Iran boleh menjual minyak secara bebas dan jalur perdagangan juga bisa dilakukan lebih lebar ya. Dan pelabuhan-pelabuhan yang selama ini sekat di sanksi itu sekarang dibuka, dan itu merupakan setback ekonomi yang sangat baik bagi Iran, dan itu juga menjadi salah satu moda sirkulasi ekonomi yang kemungkinan akan sangat membantu Iran. Tetapi bagi Amerika nyaris, jadi karena nyaris tidak mendapatkan apapun karena pembicaraan tentang nuklir masih berlangsung. Jadi target-target utama misalnya tentang nuklir itu tidak terpenuhi, dan juga toll free dari Hormuz yang merupakan salah satu juga target dari Amerika itu memang tercapai, namun tidak disangsikan bahwa
pengawasan atau kontrol ketat tetap berada di Iran. Dan ini yang menjadi sistem tarik ulur ini ya yang sangat penting ketika Iran melunak bergeser dari target yang sangat kaku sebelumnya dan AS kembali menguatkan constraint ya. Saya katakan serangan ini constraint, bentuk pressure, ketegangan yang diciptakan sangat baik oleh Amerika Serikat. Dan pola-pola yang berulang yang seperti saya katakan tadi dari ketika serangan-serangan terjadi di puncak ketika pembicaraan negosiasi mengeluarkan sinyal politik, dan pola-pola ini menjadi bentuk intimidasi dan yang diperlihatkan Amerika agar posisi negosiasi ataupun dunia biar melihat bahwa diplomasi Amerika Serikat pada titik ini memang berada di atas angin, dan itu akan menciptakan standing point tersendiri bagi marwah Amerika ataupun figur profil dari diplomatik Amerika dan Trump di mata dunia. Dan ini yang mungkin yang sangat. Jadi kalau saya melihat lebih lanjut ya, mengapa serangan ini terjadi ya? Jadi dalam kasus pembukaan Selat Hormuz, selain masalah penundaan aluminium, jadi secara diplomatik memang Amerika mengalami diplomatic deficit. Itu yang paling penting. Dari diplomatic deficit ini, Trump ingin menciptakan satu bentuk baru ya. Jadi kesepakatan sudah terjadi, dia akan memasukkan kesepakatan baru. Seolah-olah dia melakukan suspend terhadap pembicaraan yang hampir selesai, dan ini memang pola-pola yang selalu diciptakan. Serangan, suspensi, terus menciptakan syarat baru, dan tarik ulur ini ada salah satu target yang memang akan dicapai Amerika Serikat dan kita bisa menduganya.